Yes God. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Amin saudara. Bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak yang baru. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Katakan haleluya. Katakan Tuhan. Sangkakala berbunyi, Amin. tanda panggilan kudus. Yes Lord. Dari seluruh bumi terdengar suara Kristus. Bangkitlah gereja Tuhan. Bangkitlah hai tentara Tuhan, Yes God. kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, Gerejanya dipulihkan. Oh, thank you God. Yes. kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Yes, kami akan bangkit. Kami lebih lagi memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Membangkitkan, Kuasanya. kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja, sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, 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 membangkitkan. Berikan sorak-sorai. Lebih lagi haleluya. Terima kasih Yesus. Kami akan bangkit Tuhan. Karena tidak ada satu kekuatan dunia ini yang bisa memisahkan kami dari kasih karunia-Mu. Kami akan tetap mengiring Yesus, melayani Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam hidup kami ini. Oh haleluya, haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Terima kasih sekali Yesus.
harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ku cinta Yesus selama-lamanya. Yes God. Dalam keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yes, hanya Kau Yesus kami sembah di setiap musim kehidupan, musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Oh, hanya Kau Yesus, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan. Hanya Kau Yesus, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Raja damai kami, pengharapan kami, kekuatan kami, kemenangan kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sekali Engkau Allah kami, selama-lamanya hanya Engkau Yesus Allah kami Tuhan. Tidak tergantikan, tidak Allah yang lain selain Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Thank you Jesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang
angkat tangan saudara dan sembah Dia. Kami kagum, Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Kami kagumi Engkau Tuhan Yesus. Oh, kami sembah namamu. Kami puji Engkau. Kami naikkan pujian ini bagi namamu Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami muliakan namamu Yesus. Oh, kami puji terima kasih Yesus. Siapa di sini yang sangat bersyukur kepada Tuhan, sangat berterima kasih kepada Tuhan, sangat hormat kepada Tuhan karena Dia begitu baik kepada saudara semua. Siapa di sini yang mau lebih lagi menyembah Tuhan, bukan saja di hari Minggu, tapi setiap hari di kehidupan saudara? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau. Kami memuliakan namamu Tuhan Yesus. Engkau terus adalah Allah yang kami sembah, yang mempesona kami, yang dahsyat di dalam kehidupan kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan Yesus. Tuhan, jamah setiap hati dari umat-Mu yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah yang mengikuti online. Rubah hati kami Tuhan untuk mempunyai hati yang menyembah Engkau. Rubah hati kami untuk menjadi penyembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Jamah hati umat-Mu hari ini Tuhan Yesus. Siapa yang sudah tidak pernah lagi menyembah Engkau, adakan kebangunan rohani Tuhan. Menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan. Di rumah dimanapun Tuhan. Setiap hari Tuhan. Jadikan umat-Mu ini penyembah-penyembah-Mu Tuhan Yesus. Siapa yang sibuk, ayo kembali menyembah Tuhan. Siapa yang banyak sekali kesibukan, mesti ini, mesti itu, sangat amat sibuk, ayo kembali. Berikan waktu untuk Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, lihat ke kiri dan ke kanan, ucapkan berkat, ucapkan selamat hari Minggu, selamat berbakti di rumah Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memberi, saya akan share di Markus pasal 12. Saya minta ayatnya ditayangkan. Markus pasal 12. Mark
chapter 12 first. Mark chapter 12. Oh, I don't see it on here. Oh, mati. Okay. Oh, bahasa Indonesia. You were not told to. Sebentar ya saudara, kalau begitu saya buka juga Markus 12 ya. Saudara buka Markus 12 ayat 41 dan 41 dan seterusnya ya, kita baca ya. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi ini misalnya peti di situ ya. Tuhan Yesus duduk di sini. Dia lihat orang-orang yang datang membawakan persembahan, memasukkan uang di peti persembahan itu. Di sini dikatakan banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudara perhatikan semua ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Udah cuma 2 peser, that's all she has. Yang kalau bahasa Inggrisnya dikatakan yang dia perlu untuk besok beli makan, yang dia perlu untuk move on with life. Itu dikatakan. Jadi itu semua yang dia punya. Lalu Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, di sini dikatakan ya. Tuhan Yesus bisa saja pada waktu itu ngomong sama murid-muridnya begini. Mestinya ya tadi itu ya saya stop ibu itu. Saya tahu dia cuma punya segitu-segitunya 2 peser. Dia perlu itu uang untuk beli makan buat besok. Apakah itu yang Yesus katakan kepada muridnya? Tidak saudara. Dia katakan apa? Ibu ini, wanita ini telah memberi lebih banyak dari semuanya. Artinya apa? Kalau ibu itu tadi memberikan $2, yang lain itu memberikan $50, ada yang kasih 100, ada yang kasih 200, ada yang kasih 300. Kok Yesus ngomong ibu ini memberi lebih banyak dari yang semuanya? Gak masuk di akal kan saudara? Benar gak? Gak make sense, benar ya saudara? Nah kita teruskan ya, kita baca lagi di Markus ayat 14. Markus pasal 14. Suatu kejadian yang mirip-mirip sama ini juga. Kita teruskan ya, kejadian yang terjadi 2 pasal kemudian di Markus 14. Saudara buka Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak ini?
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi Yesus. Saudara, 300 dinar ini pada zaman itu adalah gaji 1 tahun. 1 year income, saudara. Tetapi Yesus mengatakan, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Perhatikan ini. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku. Gak make sense ya? Beli perfume dengan harga 1 tahun gaji. Makanya orang-orang di situ pada ngomong, pada komplain. Apa-apaan ini? Bukankah lebih baik uangnya perfumenya dijual dan bisa diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, itu make sense. Benar saudara? Bagi mereka itu nggak make sense. Jadi ada 2 wanita di sini yang memberi kepada Tuhan yang menurut pikiran manusia biasa nggak make sense, nggak masuk di akal, saudara. Saudara, saya boleh share ya pengalaman saya selama 45 tahun dalam memberi kepada Tuhan. Setiap bulan saya menulis cek 10% dari income saya. Saya nggak mikir, saya pokoknya tulis 10%, 10%, 10%, perpuluhan ya saudara ya. Saya nggak kalkulasi, saya nggak mikir, saya nggak try to make sense. Hidup dari 90% cukup nggak untuk bayar bill, bayar ini dan bayar itu. Saya nggak kalkulasi. Dan di samping itu saya juga memberi persembahan, saudara. Juga saya nggak hitung-hitungan. Make sense nggak ya? Bisa nggak ya? Itu kan artinya make sense kan? Bisa bayar bill nggak ya? Kalau hidup dari 90% atau 80% atau 70%. Bisa bayar bill nggak ya? Nah, ini pengalaman saya saudara. Saya baca Maleakhi 3 ayat 10. Udah saya baca aja. Lalu saya lakukan. Saya taati Maleakhi 3 ayat 10 itu. Selama 45 tahun perjalanan saya dengan Tuhan, saya mengalami tingkap-tingkap langit dibukakan, saudara. Dan saya diberkati. Gak mikir. Pokoknya taat aja. Firman ngomong begini, ya udah nggak usah mikir-mikir kalkulasi ini tuh nggak cukup lah. Udah nggak usah. Saya lakukan aja, saya taatin aja. Dan itulah perjalanan yang indah yang saya alami selama 45 tahun ini, saudara. Wanita yang pertama memberi dengan sangat sedikit, exceptionally small. Tema bulan ini apa saudara? Exceptional. Tema bulan ini apa? Exceptional generosity. Wanita yang kedua memberi dengan exceptionally large amount. Benar saudara ya? Dan Tuhan Yesus tidak menyetop mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu Bapa di surga menjanjikan kepada mereka tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan kedua wanita itu akan mengalami berkat. Amin saudara. Maka itu kedua wanita ini tidak di stop meskipun kanan kiri semua ngomong gak make sense. Saudara dengar? Ada suarakah yang gak make sense, nanti gak cukup? Tadi pagi waktu saya berdoa, Tuhan berkata,
ajak semua orang di ruangan, di congregation dan di online yang mengikuti di rumah dan dimanapun Anda berada. Ajak mereka semua untuk memberi. Mau saudara? Setelah saudara mendengar firman ini, ayo kita praktekkan. Ayo kita memberi. Siapa yang akan memberkati bukan saya, Bapa di surga yang sudah berjanji membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati saudara. Kedua wanita ini mereka memberi dengan segenap hati mereka. Saya mengajak saudara untuk memberi dengan segenap hati saudara. Kedua wanita ini memberi yang terbaik kepada Tuhan. Saya mengajak saudara untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ketiga, kedua wanita ini memberi dengan pengorbanan. Benar nggak saudara? Pasti ada kalanya, ada saat di mana kita juga harus memberi dengan pengorbanan. Ayo saudara, kita tingkatkan kehidupan kita untuk mengalami transformation di dalam keuangan kita saudara. Betul gak? Ayo ngapain hidup kekristenan kita ini kalau sama-sama terus. Harus ada transformasi. Harus ada breakthrough di dalam keuangan kita. Anak-anak Tuhan harus mengalami breakthrough. Harus mengalami berkat. Harus mengalami berkat keuangan. Mengalami tingkap-tingkap surga dibukakan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ini. Kami mau memberi dengan pengertian ini selama tahun transformasi ini Tuhan. Kami mau mengalami transformation di dalam kehidupan keuangan kami Tuhan. Dan nanti Tuhan bulan Juni, Juli, Agustus sampai Desember kami semua satu-satu bisa bersaksi. Bisa menyaksikan keajaiban Tuhan di dalam keuangan kami Tuhan. Bukan hanya sekedar mendengar tapi mengalami transformation itu Tuhan Yesus. Jamah umat-Mu. Berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan memberi saudara. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengarkan Sebelum kita melihat pengumuman di layar, ada 2 pengumuman atau 3 pengumuman yang saya perlu sampaikan di sini, ialah Church Day, saudara. Kapan saudara? Februari 7. Hari ini adalah hari terakhir bagi saudara untuk mendaftar, untuk hadir di Church Day. Jadi jangan lupa untuk RSVP untuk Church Day ini. Oke saudara? Kemudian yang kedua ialah seperti yang bagi semua parents di sini, Anda tahu yang punya anak-anak kecil,
setiap minggu pertama anak-anak kecil itu diharuskan untuk hadir di kebaktian untuk mengikuti praise and worship. Baru setelah itu mereka pergi ke Sunday School ya saudara. Nah mulai dari Februari 1, mulai minggu pertama di bulan Februari, saya mengumumkan untuk semua yang mempunyai anak-anak kecil, sebelum Anda membawa ke Sunday School, kita akan mendoakan mereka. Kita akan membawa anak-anak kita ke depan, lalu kita doakan dan kita ucapkan berkat atas mereka. Amin saudara, itu minggu pertama, setiap minggu pertama. Jadi orang tua dan pastor juga semua akan memberkati anak-anak itu. Dan di samping itu kita juga semua bisa mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Ada anak yang sudah mungkin umur 8 gitu ya, sudah terima Yesus. Mereka juga bisa ikut perjamuan kudus. Jadi bersama-sama dengan keluarga kita semua akan mengambil perjamuan kudus. Baru setelah itu akan dihantarkan ke Sunday School. Oke saudara, ingat mengenai ini ya. Kemudian yang ketiga, kita akan ada seminar ChatGPT 101. ChatGPT 101. Ini canggih sekali saudara ya. Jadi kita perlu dijelaskan. Saya minta Handi untuk menjelaskan seminar ini dan kemudian silahkan video announcement. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, kita bersyukur kita punya gereja yang mengikuti kemajuan teknologi, amin. Dan juga mau memberkati kita dengan pelatihan, dengan informasi yang terbaru, amin. Nah, kita akan mengadakan workshop mengenai artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikatakan kecerdasan buatan, yaitu suatu teknologi di mana sistem komputer itu dibuat supaya bisa meniru kecerdasan intelektual manusia, di mana bisa mengurangi kesalahan human error, bisa menganalisa dengan cepat, bisa mengambil keputusan dengan objektif, dan bisa bekerja 24 jam 7 hari tidak tanpa berhenti. Dan kita bisa AI ini bisa bekerja secara otomatisasi terus menerus tanpa berhenti. Kalau manusia kan ada batasannya, benar? Ya, untuk itu kita akan untuk lebih lanjutnya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti workshop ChatGPT 101 ini akan dipandu oleh Saudara Doni Ang yang merupakan salah satu member gereja kita dan seorang profesional di dalam bidang data science. Dan di sini kita akan bisa membahas lebih lagi mengenai apa itu fungsi AI, bagaimana manfaatnya, apa jenis-jenis AI, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan tepat, dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu kami mengundang semua golongan di antara kita semua, baik itu pelajar, profesional, ibu rumah tangga, bahkan Bapak Ibu Saudara yang sudah pensiun pun boleh ikut, bisa ambil bagian dalam workshop ini sehingga kita bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita mengenai apa itu AI dalam workshop ChatGPT 101 ini. Dan untuk itu kita perlu mendaftarkan diri sebelum tanggal 8 Februari Bapak Ibu Saudara. Batas terakhir untuk mendaftarkan diri adalah 8 Februari dan sementara itu workshop ini akan diadakan tanggal 15 Februari hari Minggu setelah kebaktian English Service di Gedung Training Center mulai jam 1.30 sampai dengan 3.30. Dan hanya ada 2 persyaratan yang perlu kita lakukan. Yang pertama tentu mendaftar Bapak Ibu Saudara. Bisa scan QR Code yang ada di layar. Jika perlu bantuan Bapak Ibu Saudara bisa hubungi Citara setelah kebaktian pagi ini. Yang pertama kita perlu membawa smartphone atau laptop masing-masing sehingga kita bisa praktek langsung nanti di sana. Yang kedua ada biaya administrasi yang hanya $5 Bapak Ibu Saudara. Bayangkan hanya $5. Kalau di luar mungkin bisa 100 at least saya percaya itu. Tapi di sini kita hanya bayar $5 Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan jangan lupa untuk daftarkan diri sebelum tanggal 8 Februari. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita undang semua untuk hadir. Kita sama-sama belajar
kita sama-sama dapatkan ilmu yang baru di dalam workshop Chat GPT 101 ini. Amin. Amin. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Dion yang akan menutup seri khotbah eksepsional di bulan Januari ini, kita saksikan beberapa pengumuman dan informasi penting lainnya di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hello, City Blessing family. Happy Sunday. My name is Garrett, and I'm here to bring you today's weekly announcement. Now, first up, we want to give a quick teaser for something exciting coming up for our youth. Stella, it's time to reflect. Just focus on God. Exceed your expectations. Yep, Sela Youth Conference is back. This year, it'll be happening in the spring on April 17th and 18th. Sela is a conference for our middle schoolers and high schoolers, a time to pause, reflect, and truly Sela as we seek God as a generation. More information is to come and coming soon, but students and parents, for now, save the date. And lastly, mark your calendars for a special guest speaker. Pastor Chan An will be with us at our Walnut campus ministering at the 11 a.m. service only on February 8th. Pastor Chan An is a pastor, author, and founder of Harvest Rock Church and Harvest International Ministry in Pasadena, California. He is known for promoting revival, the Seven Mountain Mandate, and leads a global network of over 25,000 churches. Come expectant, church, and make sure you save the date. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Have an awesome Sunday, and get ready for the Word of God this morning. Selamat pagi saudaraku. Semuanya baik di hadapan hadirat Tuhan, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Buka hatimu, angkat tanganmu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena banyak sekali pujian yang kami bisa naikkan Tuhan karena kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada di tengah kami. Betul-betul kami ingin punya hati yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar tilik hati kami dan berikan kami hati yang baru supaya kami ini bisa mengasihi Engkau dengan lebih lagi ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyiapkan firman yang khusus buat setiap kami. Biar setiap umat-Mu dibangkitkan, biar setiap umat-Mu diberikan breakthrough di dalam nama Yesus. Berikan Tuhan sesuatu rema yang sangat khusus bagi setiap pribadi yang datang di kampus Walnut maupun yang mengikuti melalui online ya Tuhan. Roh-Mu ada di mana-mana ya Tuhan, biar Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Ya, umat yang percaya katakan yang keras. Amin, amin. Selamat pagi, silakan duduk saudaraku. Sedikit saja tentang ChatGPT 101. Ini $5 itu juga cover makanan kalau nggak salah saudara. Jadi ini luar biasa sebenarnya. Anda tahu nggak ini yang ngajar ini bukan hanya saudara Doni Eng. Dia ini punya gelar S3 saudara di Artificial Intelligence. Jadi dia sangat qualified untuk mengajar Anda dan saya. Amin. Amin. Siapa di sini yang mengikuti doa puasa minggu yang lalu? Siapa yang bisa bersaksi bahwa Tuhan berbicara secara khusus, Tuhan melakukan perkara yang besar, Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara saat Anda berdoa berpuasa? Angkat tanganmu. Beri kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Saya percaya pagi ini sebelum saya mulai firman, Tuhan taruh beban untuk kita ini berdoa saudaraku. Tahukah saudara apa yang terjadi di dunia ini? Di Iran maupun di Amerika? Ada banyak gejolak saudaraku. Anda tahu ada berapa orang yang sudah mati di Iran? Dikatakan, diperkirakan di atas 33.000 orang saudara mati dalam 2 hari saja. 33.000. Anda tahu Walnut ini penduduknya berapa? Nggak sampai 29.000 saudara.
Jadi lebih banyak yang mati daripada seluruh penduduk di Walnut. Ini jiwa, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang sangat serius dan sekarang udah ada 2 jiwa yang mati juga ditembak di Minneapolis dan sebagainya karena apa yang terjadi ini adalah pekerjaan iblis. Amin. Kita harus berdoa. Mari kita langsung saja berdoa. Ayo kita bangkit berdiri lagi kalau saya boleh. Saudaraku, saya akan pimpin doa tapi Anda berdoa sendiri ya. Oh Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk negara Iran Tuhan. Kami minta ampun Tuhan buat segala dosa mereka Tuhan. Kalau mereka telah banyak persekusi bangsa pilihan Tuhan, saat ini kami minta pengampunan dan kemurahan-Mu Tuhan. Biar tidak ada lagi jiwa-jiwa yang terus mati tanpa belum mengenal Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, pengurapan-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan atas negara ini biar, karena Firaun berkata Engkau tidak ingin orang binasa, bahkan Engkau ingin orang bertobat supaya mereka bisa diselamatkan. Oleh karenanya itu ayo angkat tangan-Mu saat ini. Tuhan kami berkati Tuhan Iran di dalam nama Yesus supaya pesan gospel, Injil, berita yang baik, kabar baik ini boleh masuk ke negara ini Tuhan. Segala penghalang kabar baik selama ini yang membuat banyak orang-orang di sana belum pernah mendengar tentang kabar baik ini Tuhan. Biar itu dipatahkan di dalam nama Yesus. Biar temboknya dihancurkan di dalam nama Yesus. Oh seperti Yeriko biar itu diruntuhkan di dalam nama Yesus. Dan biar banyak jiwa dimenangkan di Iran. Berkati negara ini ya Tuhan, selamatkan mereka di dalam nama Yesus. Bahkan kami minta penghulu malaikat untuk diutus untuk melakukan perubahan. Kami juga berdoa buat negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi negara kami ini dan kami tahu doa kami ini didengar Tuhan. Dan Engkau menunggu bahwa kami ini berdoa. Saat ini kami berdoa Tuhan, berkati Amerika Tuhan. Segala roh pencuri, pembunuh, pembinasa, segala roh yang mau membuat divisi, perpecahan. Oh Tuhan, biar itu diikat. Mulut, lidah yang bercabang, biar itu dicabut di dalam nama Yesus. Oh segala otoritas yang iblis telah pakai selama ini untuk mengacaukan negara ini, biar posisinya di-remove di dalam nama Yesus. Kami nyatakan Tuhan bahwa Engkau akan pilih pemimpin yang cinta Tuhan, pemimpin yang cinta rakyat, pemimpin yang tahu kebenaran. Selamatkan negara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami rilis saat ini berkat. Kami rilis unity di dalam nama Yesus. Kami rilis kelembutan hati untuk mendengar kebenaran. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala roh penyesat, oh Tuhan kami minta ampun Tuhan. Karena firman Tuhan berkata saat umat itu terus membangkang saudara, apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka kepada roh-roh ini. Saat ini kami minta ampun Tuhan atas orang-orang yang rebel, yang memberontak kepada Tuhan. Saat ini kami minta ampun Tuhan. Oh Tuhan kemurahan-Mu atas orang-orang ini. Orang-orang yang sebenarnya pintar, orang sebenarnya punya hati yang baik. Biar Engkau saat ini Tuhan kebenaran-Mu masuk Tuhan. Dan biar negara ini diselamatkan. We declare again peace upon Jerusalem and peace upon America. Peace upon your people Israel. In Jesus' name we pray. Amen. Silakan duduk saudaraku. Saya langsung saja karena waktunya singkat. Kita di topik bulanan exceptional, saya rasa kita ini kurang waktu untuk membahas lebih lanjut. Tapi saya akan berusaha untuk cover satu area yang belum di cover. Walaupun ada banyak sekali topik yang bisa di cover saudara. Siapa yang tahu kita itu menyembah Tuhan yang luar biasa. Kata exceptional ini artinya apa sih? Exceptional artinya istimewa, luar biasa ya. Tuhan yang besar itu berarti Tuhan yang exceptional, bisa dikatakan demikian. Kalau kita menyembah Allah yang exceptional, jemaat Tuhan harusnya juga exceptional, betul? Nah, ini ada kata-kata yang saya tulis di sini.
kata-kata lain ya, sinonim dari kata exceptional, remarkable, phenomenal. Waduh, kalau saya terjemahin ke bahasa Indonesia karena vocabulary-nya semakin sedikit di bahasa Indonesia, tidak seperti bahasa Inggris, jadinya terjemahannya mungkin sama ya, tapi Anda bisa lihat ini. Special, amazing, wonderful, dan sebagainya, brilliant. Pagi ini judul khotbah saya adalah exceptional endurance. Tapi sebelum saya ngomong tentang exceptional, saya digerakkan Tuhan untuk mengajar sedikit tentang transformation, tentang transformasi. Siapa di sini umat Tuhan yang betul-betul mau mengalami transformasi lagi tahun ini? Amin. Puji Tuhan, banyak saudara yang mengangkat. Yang tidak mengangkat tangan juga Tuhan mau transformasi Anda. Apa itu transformasi? Sebelum saya berikan definisinya, kita akan baca firman Tuhan yang tertulis tadi di layar ya, itu dari Roma 12. Apa yang dikatakan di firman Tuhan itu? Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan nah ini bahasa Inggrisnya ya, saya juga taruh di bawahnya. Rasul Paulus yang menulis surat di Roma ini menyorot dua kata yang berbeda, saudara. Satu adalah kata conform, katakan conform, menjadi serupa, ya. Dan yang satunya lagi be transform atau berubahlah, ya. Jadi to conform and to be transform, ini adalah dua kata yang kita mau pelajari pagi itu. Apa itu konformitas bahasa Indonesianya? Gampang ya, kalau bahasa Inggris yang ada shen-nya gitu tinggal dikasih ganti jadi si aja gitu. Transformation, transformasi, conformation, konformitas, oh lain yang itu. Gak apa-apa. Konformitas, apa itu konformitas? Konformitas dikatakan adalah tindakan menyelaraskan sikap, perilaku, penampilan atau keyakinan seseorang agar apa? Agar sesuai dengan norma, standar atau harapan suatu kelompok atau otoritas. Nah, hal ini seringkali diakibatkan karena tekanan sosial. Contohnya waktu zamannya DEI, siapa yang tahu DEI di sini? Waktu zamannya DEI lagi hot sebagai norma yang banyak, wah dengernya ini yang bagus gitu ya. Company 1, 2, 3, 4, 5 akhirnya banyak sekali yang akhirnya adopt. Itu menurut saya konformitas. Buktinya apa? Buktinya saat ada tekanan dari luar, berapa tahun kemudian akhirnya satu persatu company itu udah nggak percaya lagi di AI. Karena apa? Itu perubahan dilakukan karena ada tekanan dari luar, saudara. Itu adalah konformitas. Apa contohnya? Ada yang punya ini di rumah? Sabut cuci piring. Zaman dulunya, sekarang spons ya. Nah ini spons saudara, ini adalah contoh konformitas. Kalau spons ini bentuknya apa bentuknya? Yang ini saya buat lebih gede, ini pakai AI bikinnya. Dibuatnya lebih gemuk, lebih tinggi, lebih gede. Saya bilang bikin yang gede banget gitu ya. Nah kenapa? Karena saya mau tunjukkan, ini bentuknya kotak ya saudara, seperti bata. Tapi spons ini mencontohkan konformitas, kalau dimasukin ke botol yang bentuknya seperti itu, dia bentuknya jadi ikut bentuk botolnya, saudara. Betul? Nah ini namanya konformitas. Karena apa? Dia berubah menjadi bentuk botol itu karena ada faktor eksternal. Perubahan ini sebenarnya sifatnya hanya di luar saja. Karena secara molekul, secara atom sama. Buktinya apa? Buktinya, jika faktor luar ini dihilangkan, dicabut kembali, dia akan kembali jadi kotak, saudara. Nah, itu bukan transformasi. Transformasi itu konformitas, ngerti ya, saudara? Nah, bagaimana kalau transformasi? Definisinya saya ambil, ini adalah perubahan mendasar dalam apa? Bentuk, sifat, karakter, ataupun fungsi yang menghasilkan sesuatu yang kualitasnya lebih tinggi, saudara, dan berubah dari keadaan sebelumnya. Jadi perubahan yang mendasar, perubahan yang dari dalam, saudara. Yang menjadikan bukan cuma bentuk dan sifatnya berubah, tapi karakter dan fungsinya bisa berubah, saudara. Ini sesuatu yang
luar biasa dan sifatnya permanen. Siapa yang tahu contoh yang biasa diambil untuk transformasi ini biasanya? Kupu-kupu, ya. Saya udah siapin nih. By the way, nggak benar ya saudara kalau biasanya gambarnya dari telur itu bukan transformasi saudara. Telur sampai jadi ini tuh belum, itu namanya siklus hidup saudara. Tapi dari sini saat dia menjadi dewasa, akhirnya dia memutuskan untuk ganti bentuk. Completely. Nah ini adalah contoh transformasi saudara. Tidak ada transformasi itu biasanya one way, nggak seharusnya bolak-balik. Siapa di sini yang walaupun kebanyakan orang dewasa, siapa yang pernah nonton Transformer di sini? Transformer bisa bolak-balik saudara, itu bukan transformasi saudara. Transformasi harusnya meninggalkan bentuk yang lama menjadi bentuk yang baru dan itu udah. Seperti kupu-kupu ini. Buktinya kupu-kupu tidak ada yang kembali bisa menjadi ulat. One way saudara. Sama dengan jemaat Tuhan. Saat kita ini diubahkan gak bisa kita seharusnya kembali lagi kehidupan yang lama kita saudara. Ada amin? Nah ini sesuatu yang menurut saya luar biasa ya saudara. Ini yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita saat kita merenungkan lebih lanjut tentang transformasi. Tuhan ingatkan tentang ayat ini saudara. Itu dari Yeremia 18. Dikatakan demikian, kemudian Tuhan menyampaikan pesan ini kepadaku, hai Israel, tidakkah aku dapat berbuat kepadamu seperti yang dilakukan tukang tembikar? Tukang tembikar tahu ya? Potter. Apa sih bahasa Indonesianya yang enak gitu ya? Tukang tembikar saya juga gak ngerti. Wah itu juga sama itu. Kayak lagunya kan, aku apa? Iya itulah, pokoknya kata-kata yang gak umum ya. Dikatakan, seperti tanah liat di tangan tukang tembikar, demikianlah kamu berada di tanganku. Siapa yang tahu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Karena kenapa? Pembuat keramik, nah itu mungkin lebih enak bahasanya daripada penjunan. Ya nah. Pembuat keramik ini, saya percaya ayat yang tadi kita baca itu sangat spesial. Kenapa? Karena pembuat keramik itu tidak seperti dengan pelukis. Pelukis pakai koas dengan ujungnya dengan pemikiran masternya itu ya pelukisnya itu cuman pakai ujungnya, pakai warna dan sebagainya luar biasa tentunya. Tapi kalau pembuat keramik ini lain saudara. Lekuk tuannya, lekuk pembuatnya ini interaksi langsung dengan tanah liatnya saudara. Bahkan kalau kita bisa lihat saudara, kalau kita ini ada fingerprint, sebenarnya keramik itu capture fingerprintnya pembuat keramik itu. Ini merupakan gambaran bahwa Tuhan itu sangat dekat dan sangat intim di dalam pembentukan kehidupan setiap umatnya. Ada yang mengucap syukur pagi ini? Saudaraku, Tuhan nggak dari jauh saudara ngegambarin saudara gitu, enggak. Dia itu pakai tangannya, quote unquote ya, untuk membentuk hidupmu. Dan ini sangat luar biasa sekali lagi karena apa? Hasilnya itu representasi yang sangat erat dengan siapa? Pembuatnya saudara. Intim dan sangat personal sifatnya. Jadi saya dengar baca ayat ini tuh, waduh saya merasa, wow Tuhan itu baik sekali saudara. Amin. Nah, tapi kalau kita baca konteksnya, ada sesuatu yang merupakan juga kurang enak kalau dibaca. Tapi kita akan baca. Oke? Dikatakan demikian. Tuhan menyampaikan pesan lain kepada Yeremia, dia berkata, pergilah dan sebagainya ya. Nah dikatakan demikian, maka aku melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan dan menemukan tukang tembikar yang sedang bekerja di atas roda putarnya. Kita tahu ya, itu kan mutar ya. Tetapi bejana yang sedang dibuatnya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Jadi dia menghancurkannya kembali menjadi gumpalan tanah liat dan memulai dari awal lagi. Katakan oh. Siapa yang pernah mengalami ini di dalam Tuhan? Ngerasa udah bagaimana terus Tuhan kelihatannya mulai lagi. Hidupmu, ya betul ya. Cuman satu doang kok, yang ini yang lain gak pernah. Nanti saya doakan ya.
Enggak usah didoakan saudara. Saya percaya setiap orang bisa mengalami di mana, kadang ngerasa wah luar biasa, and then ngerasa aduh kok dibentuk lagi dari awal ya. Itu ya, apa yang mau disampaikan saudara? Memang seringkali Tuhan akan riset kehidupan kita. Karena apa? Kita harus menjadi sesuatu menurut gambarnya Tuhan. Nah, jadi apa kuncinya? Kuncinya semakin keras dan semakin susah kita itu dibentuk, akan semakin sering kamu akan mengalami itu. Karena apa? Semakin kita keras dan susah dibentuk, itu tidak sesuai dengan firman yang kita baca. Kalau nggak sesuai dengan yang Tuhan mau, Tuhan bilang ya udah saya mulai lagi aja. Saya kasih lebih banyak air. Hopefully dia ini tanah liatnya bagus dan bisa saya bentuk karena saya punya impian yang besar. Apa yang saya mau buat ini. Ada amin? Katakan kepada kanan kirimu, ayo jangan sulit dibentuk sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aduh lembutkan aku Tuhan. Ya. Tuhan membentuk kita itu melalui banyak hal. Ini saya kasih gambaran di sini. Tadinya adalah tanah liat, lalu bisa dibentuk Tuhan menjadi ini saudara. Apa ini? Ini lain-lain by the way saudara. Ini bentuknya lalu menjadi bentuk kendi atau apa ya? Jar ya bahasa Inggrisnya. Ya kendi lah ya, udah kita kendi aja sekarang supaya gampang. Kendi A, B, C, D. Nah ini nanti saya akan jelaskan. Karena saat saya mempelajari tentang ini, ada kebenaran Tuhan yang luar biasa. Tapi bagaimana Tuhan membentuk kita? Karena look, pertama ya bentuknya seperti ini Tuhan mau bentuk menjadi bentuk seperti ini. Apa yang bisa membuat kita ini berubah dari bentuk A, transformasi ke bentuk B? Gampang, kita semua udah tahu ya. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. 2 Timotius 3:16-17, sebab tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, dan mendidik orang dalam kebenaran dan sebagainya. Demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Ini ngomong tentang dari bentuk A ke bentuk B tadi saudara. Melalui firman Tuhan, amin. Dengan cepat ya, yang kedua Roh Kudus. Yesus katakan sendiri, Yohanes 16, kalau roh itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam segala kebenaran. Artinya apa? Dia akan bentuk kamu. Kalau tadinya kita dan saya, kalau dulunya saya seperti apa yang tidak cocok dengan kehendak Tuhan, firman itu akan mengatakan kepada saya, dan seharusnya setiap umat percaya mengatakan amin Tuhan, saya harus berubah. Jadi saya mulai dibentuk oleh firman. Amin. Bagaimana yang ketiga? Komunitas. Udah sering firman ini. Amsal 27:17. Apa firmannya? Besi. Ya, orang menajamkan sesamanya. Itu Amsal 27:17. Ini berbicara tentang komunitas. Jadi orang Kristen yang tidak ada di komunitas sukar dibentuk, saudara. Bagaimana kita bisa tahu orang Kristen yang sukar bertumbuh dengan kehendak Tuhan, walaupun dia bertumbuh ya, baca online atau dengar online atau di YouTube. Susah saudara, kadang-kadang ada pembentukan yang harus personal melalui komunitas. Saya nggak akan lanjut. Jadi join apa? Kersel. Jadi jangan malas datang Sunday service dan jangan malas datang Kersel, saudara, penting. Karena apa? Tuhan perlu bentuk setiap kita. Dan yang keempat, yang kurang enak adalah kita dibentuk melalui disiplinnya Tuhan. Ada amin? Siapa yang pernah didisiplin Tuhan? Saya sering, saudara. Terutama dulu ya, waktu baru-baru ikut Tuhan. Dikatakan Ibrani 12 ayat 6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Benar. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak, saudara. Disabet, saudara. Itu adalah bentuk, saudara. Itu adalah pembentukan. Karena apa? Kebanyakan kita kalau nggak disabet nggak berubah. Ini ngomong tentang pembentukan bentuk A ke bentuk B, saudara. Nah, kembali ke contoh pengrajin keramik ini, saya kasih gambar. Saya belajar ternyata, saudara, ini bahasa Inggris ya, bahasa Indonesianya karena nggak jelas, saudara. Ini tanah liat ini kalau dibentuk sudah, ini namanya greenware, saudara. Greenware. Nah, ini apa? Greenware ini bahasa Indonesianya ada nggak ya? Coba sebentar. Iya, nggak ada. Greenware ini bentuknya sudah benar, tapi tadi transformasi apa? Dia berubah apa?
bentuk dan sebagainya, karakter, fungsi ya. Ini bentuknya udah berubah tapi belum bisa menjalankan fungsi. Contohnya, coba greenware ini diisi air saudara, apa yang terjadi? Leleh dia saudara. Apa yang terjadi kalau jatuh sedikit? Penyok. Jadi bentuk boleh berubah. Tapi kalau belum dari dalam saudara dan belum Tuhan lakukan proses, bentuk itu peot saudara. Ada yang ngerti? Nah setelah jadi greenware ini adalah gambar proses. Setelah diproses, dia akan menjadi yang namanya keramik saudara. Proses ini Anda udah bisa kira-kira apa itu prosesnya. Nah tergantung bahan dan level prosesnya ini akan menjadi 3 hal ini. Ini adalah tembikar, bahasa Indonesianya, yang ini namanya gerabah, yang ini namanya porselen saudara. Bedanya apa antara 3 ini? Ini udah berganti bentuk, fungsi udah bisa menjalankan. Tapi yang ini, siapa yang punya kendi dulu di rumah? Saya dulu punya. Kendi, walaupun itu cukup tahan, tapi kalau misalnya dijatuhkan dari lumayan tinggi pecah. Nah ini gerabah lain, ini siapa yang punya piring dari IKEA kayak saya, bentuknya kayak begitu. Nah itu gerabah, itu stoneware. Karena apa? Dibilangnya kuatnya seperti batu. Setelah melalui proses, itu menjadi keras seperti batu. Tapi porselen ini saudara, yang luar biasa. Udah sangat ringan dan itu menjadi luar biasa. Nah ini kita kembali ke ini. Apa ini prosesnya saudara kira-kira yang bisa membuat mereka dari bentuk yang udah bener tapi belum bisa berfungsi, karakternya belum dirubahkan, apa yang bisa membuat menjadi kuat, menjadi... Nah, ini modern saudara. Ini adalah tungku modern, bahasa Inggrisnya kiln, K-I-L-N, kiln ya. Pada dasarnya tungku pembakaran saudara. Tidak ada orang yang suka dibakar. Mengalami proses yang seperti ini saudara. Tapi ada di dalam dunia ini yang tidak bisa dibentuk tanpa mengalami tungku api. Saya buat diagram ini untuk membedakan supaya kita bisa belajar bersama-sama. Ini yang dibilang tembikar, gerabah, dan porselen ya. Memang ini nggak bisa berubah A ke B ke C ya, karena bahannya agak sedikit lain. Walaupun sama-sama tanah liat ya. Tapi lihat proses pembakarannya saudara. Keramik yang adalah extremely hard and durable. Siapa yang punya apa sih itu yang putih yang tipis sekali itu? Lupa saya mereknya, nanti jadi iklan lagi. Corel ya, iya Corel. Siapa yang tahu Corel itu kan tipis sekali dan sebagainya, tapi keras dan bagus gitu, tahan lama ya. Nah itu tuh pembakarannya itu lain saudara, dibandingin sama yang biasa-biasa saja. Nah jadi ada hubungannya antara proses yang Anda dan saya harus lewati dengan hasil yang Tuhan harapkan. Amin. Semakin tinggi intensitas apinya, kelihatan bahwa itu ada hubungannya dengan hasil kekuatan yang dihasilkan. Tidak ada orang yang menyukai cobaan dan kesulitan dalam hidup, tapi tampaknya dalam kehidupan ini saudara, Tuhan mengizinkan hal itu untuk membentuk kita. Nah, kita akan lihat lagi ya, ini gambarnya ini. Api tidak membentuk tembikar. Api tidak membentuk ini, pembentukannya ini bukan karena api, ya kan? Api ini set bentuk yang sudah ada. Nah jadi kita akan baca nanti ya, selanjutnya tentang contoh-contoh firman Tuhan dan sebagainya. Kita sebagai umat percaya ini tidak boleh, walaupun kita tinggal di Amerika, tidak boleh punya mindset bahwa kalau kita hidup sama jadi ikut Tuhan itu hanya selalu enak. Ada amin? Kita sudah tahu di Yohanes 16 dikatakan apa? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab semua 3, 2, 1. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya kamu tidak meninggalkan imanmu. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Di dunia ini kamu akan mengalami banyak kesusahan dan penderitaan. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara,
ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir ini penting untuk kita pegang. Karena apa? Walaupun tidak dikatakan, kenapa Yesus bilang aku mengalahkan dunia? Berarti ini ada implikasi bahwa sebenarnya kalau kita melalui cobaan dan sebagainya ini, kenapa Tuhan harus tulis ini? Karena apa? Ada pesan bahwa umat Tuhan itu akan menang, saudaraku. Amin. Seperti dia bagaimana, kita harus jadi seperti itu kan? Kalau Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, karena aku telah mengalahkan dunia. Artinya apa? Umat percaya Tuhan berikan kemurahan untuk go through, untuk melewati proses, dan keluar sebagai berkemenangan. Kan gak lucu ceritanya kalau misalnya tadi masuk dalam tungku, setelah itu semuanya angus dan berantakan. Buat apa prosesnya? Proses Tuhan itu tidak untuk menghancurkan Anda. Untuk membangun Anda, menguatkan Anda. Amin. Pastor Paul katakan, nature of life is stormy. Sifat kehidupan itu senantiasa penuh gejolak seperti di laut ya. Nah, ada banyak tipe badai, saudara. Nah, tipe yang pertama ini yang tadi kita sudah katakan. Yang adalah nomor 4. Tadi saya bilang apa? Kita dibentuk melalui apa? Yang keempat apa? Disiplinnya Tuhan, ya. Nah, itu kadang-kadang umat percaya mengalami badai. Ini badai tipe yang pertama. Itu adalah badai yang Tuhan kirim untuk apa? Karena kita bandel, saudara. Karena kita ini bentuknya belum sama, saudara. Ini bukan tentang api yang untuk menguatkan Anda saat Anda ini harus dikeraskan. Bukan. Ini adalah tipe badai yang pertama karena umat Tuhan tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. Makanya dibentuk melalui situasi, saudara. Tuhan izinkan disiplin itu hadir dalam kehidupan Anda dan saya karena kita tidak mau berubah atau belum berubah. Ada amin? Nah, Ibrani 12 dikatakan ayat 11 Anda bisa baca di rumah. Intinya adalah disiplin itu gak enak. Ada amin? Nah, Yunus mengalami badai karena apa? Apakah untuk dikuatkan, diset? Bukan. Yunus mengalami badai karena dia bandel. Exactly yang saya katakan. Saudaraku, saat kita ini, bulan ini berbicara soal masalah exceptional, kita ini harus berubah dulu. Ayo kita berubah, saudaraku. Kalau Anda masih terikat, ini adalah waktunya. Jangan tunggu Tuhan kirimkan badai seperti Yunus. Baru Anda bertobat. Kalau Anda masih sombong, kalau Anda masih mengandalkan diri sendiri, kalau Anda masih memegang kebencian atas seseorang atau gimana, tidak mengampuni, ataukah nggak bisa dikasih tahu, saudaraku, percayalah sama saya. Karena firman Tuhan yang mengatakan, kalau itu tidak sesuai dengan bentuknya yang Tuhan mau, Tuhan akan ulang lagi hidup Anda. Proses Anda. Makanya banyak orang pindah gereja, ketemu gereja yang baru masalahnya kok sama lagi. Karena apa? Masalahnya bukan di luar, masalahnya di dalam. Amin. Nah, itu kita harus mengizinkan Tuhan membentuk kita. Amin. Apa tujuan storm yang pertama ini? Untuk molding supaya kita berubah. Amin. Nah, yang tipe yang kedua ini adalah yang exceptional, saudara. Dan menghasilkan orang-orang exceptional saat mereka ini melaluinya. Rasul Paulus salah satunya. Dikatakan demikian. Dia mengatakan ya kepada anak rohaninya Timotius. Tentu tahu apa yang aku ajarkan, bagaimana aku hidup dan apa tujuan hidupku. Dia tahu tujuan hidupnya. Kamu tahu imanku, kesabaranku, kasihku dan ketabahanku. Bahasa Inggrisnya endurance atau perseverance, saudara. Judul khotbah saya hari ini kan tadi apa? Exceptional endurance, saudara. Kamu tahu betapa banyak penganiayaan dan penderitaan yang telah aku alami. Kamu tahu semua tentang bagaimana aku ini dianiaya. Ini dia mengalami penganiayaan karena apa? Karena dia bandel? Justru karena dia sudah berbentuk seperti yang Tuhan mau, dia mengalami aniaya. Karena dia memutuskan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, makanya dia aniaya. Saudaraku, karena dia memberitakan Injil, karena dia menjadi saksi dan contoh. Itu makanya mengalami aniaya. Ada saudaraku yang di tempat ini mungkin sudah melayani Tuhan dan sebagainya, Anda masih mengalami hal-hal yang gak enak. Mungkin doa Anda belum dijawab soal
different things. Soal pasangan mungkin, soal status mungkin, soal apa. Saudaraku, saya bisa kelompokkan itu. Kalau Anda sudah ikut Tuhan, hidupmu sudah dibentuk. Kenapa masih ada belum breakthrough? Menurut saya ini yang storm yang nomor 2, saudara. Apa itu yang Rasul Paulus katakan? Secara spesifik ya saya tulis di tempat ini. Dikatakan di 2 Korintus 11. Saya bekerja lebih keras, saya sudah sering dimasukin penjara. Lebih sering, lebih banyak disiksa dan sering hampir mati. Oh my goodness. 5 kali saya disiksa orang Yahudi dengan pukulan cambuk 39 kali. 5 kali saudara. 3 kali saya dicambuk oleh orang Roma. Pernah juga saya dilempari batu. Anda tahu ceritanya dia udah mati. Tuhan bangkitkan dia lagi. Dia jalan lagi, berkhotbah lagi dia saudara. 3 kali saya mengalami karam kapal. Saya 1 kali aja di Bali waktu itu udah mau dibagiin pelampung udah kapok saudara. Ini 3 kali saudara. Sekali lagi saya terapung-apung di laut. Banyak kali perjalanan berbahaya. Tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Terlantar dan sebagainya. Oh kok gak enak ya saudara. Kata-kata yang gak enak ini. Tapi ini firman Tuhan saudara. Ingat, transformasi itu sifatnya dari dalam. Kalau hal-hal dari luar datang, kalau kita benar ditransformasi kita tidak berubah. Tapi kalau kita ini sebenarnya masih konformasi, waktu ada tantangan datang, kita bisa kembali seperti kehidupan kita yang lama. Tapi apa yang Paulus katakan? Ayat yang sama saya lanjutkan ya. Dikatakan apa? Kamu tahu semua tentang bagaimana aku dianiaya. Tetapi, mari kita baca 3, 2, 1. Tetapi Tuhan menyelamatkan aku dari semuanya itu. Ayo dong yang keras dong saudara. Masa lemes? Mari kita ulangi lagi. 3, 2, 1. Jadikan ini iman. 3, 2, 1. Tetapi Tuhan menyelamatkan aku dari semuanya itu. Ya, dan setiap orang yang ingin hidup benar dalam Kristus akan menderita penganiayaan. Ya ampun, sebelumnya kayaknya mantap ya, tapi ini janji saudara. Karena apa? Kita itu Pastor Paul udah sering ucapkan, kita ingin menjadi serupa dengan Kristus bahkan di dalam penderitaannya saudara. Nah tapi penderitaan, penganiayaan dan kesusahan itu tidak pernah Tuhan izinkan. Saya ulangi, tidak pernah, katakan tidak pernah. Tuhan izinkan tanpa tujuan, tanpa dia pakai itu untuk melaksanakan tujuannya. Kita sudah tahu Roma 8:28. Walaupun gak enak, Tuhan memakai segala sesuatu, turut berperkara dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal gak enak, untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi apa tujuannya? Yang pertama adalah ini saudara. Anggaplah suatu kebahagiaan. Count it as joy. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bukannya kamu jatuh dalam dosa saudara. Bukan, ini di pencobaan saudara. Artinya apa? Penganiayaan, hal-hal gak enak. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita tidak, atau bahasa lainnya sekali lagi ini bahasa yang sama. Endurance, perseverance. Ketabahan, ketangguhan. Kita nggak bisa dibilang tangguh kalau kita tidak pernah mengalami, kalau petinju, wah dia ini tangguh, udah pernah dipukul belum? Belum pernah dia. Waduh keren banget gitu. Tangguh apa kalau belum pernah digebuk lu nggak jatuh apa enggak gitu, mana bisa bilang tangguh. Kalau misalnya dia itu begitu kuat, dipukul gimana pun dia tidak jatuh, itu baru tangguh saudara. Jadi ada hal-hal di dalam iman kita yang tidak bisa bertumbuh tanpa masalah ini. Ketangguhan. Pastor Paul dulu saya udah sering juga ngasih contoh. Dia saya ingat banget nih berapa tahun yang lalu dia manggil saya, Dion, sini masuk. Ya. Ini adalah contoh orang yang ototnya jarang dipakai. Ya dia ngomongnya nggak kayak gitu, tapi dia kurang lebih intinya itu. Dia kecil, dia Pastor Paul lebih gede karena apa? Saya angkat besi, Dion enggak. Nah, dia cuman bulu tangkis kok bulu tangkis doang jadinya kecil. Intinya adalah itu, kalau mau gede harus ada resistance-nya. Saudara. Nah, jadi yang pertama adalah apa tujuannya? Dikatakan dalam bahasa Inggris, ketahanan, ketangguhan, ketekunan itu supaya bertambah
sampai akhirnya lead kepada kedewasaan rohani, saudaraku. Amin. Kita lihat contoh yang apa alasan kedua Tuhan izinkan kita melalui banyak tantangan dan cobaan. Ada yang mau tahu? Nggak ada yang mau tahu. Oke, baiklah. Kita tutup dalam doa. Ini dari kitab Daniel, saudara. Kitab Daniel itu banyak sekali contoh exceptional people with exceptional endurance. Anda baca di rumah, ya. Nah, ini saya akan langsung ke Daniel 3 ayat 4-6 dikatakan, berserulah seorang bentara. Ini bentara juga bahasanya artinya apa ya? Artinya tentara yang herald, yang menyampaikan kabar, ya. Dikatakan demikian, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku dan bahasa. Demi kamu yang mendengar bunyi sangkakala, terus lalu alat musik, ya, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang sudah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Anda tahu konteksnya adalah King Nebukadnezar dari kerajaan Babilonia itu pada saat itu sudah hampir memerintah seluruh dunia, quote unquote, seperti Julius Caesar, different timing, sangat sukses. Nah, lalu dia kumpulkan semua petinggi-petingginya ya yang bekerja, pegawai negeri ya. Dan siapa yang ada di situ saat itu? 3 anak Tuhan. Misael, siapa lagi? Ya udahlah, ya saya setuju dah. Sadrak, Mesak, Abednego aja lebih gampang. Hananaya, Misael sama siapa itu? Ya itu Sadrak, Mesak, Abednego ya. Nah jadi 3 orang ini hadir di situ, saudara. And perintahnya apa? Kalau tidak menyembah, dia akan dimasukkan ke dalam perapian. Jika bagaimana Anda menjawab jika Anda di posisi mereka? Ini masalahnya nyawa, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang, oh Tuhan, kita ini siap gak menjawab hal seperti ini? Tunduk aja mungkin tadi cerita tentang perpuluhan ini mungkin kita masih harus bergumul atau bagaimana. Bukan merendahkan siapa-siapa ya. Tapi kita ini yang kalau kita ngomong exceptional ini levelnya lain, saudara. Bukan saja baik di level ini. Exceptional itu levelnya di sini, saudara. Kita ini harus sudah ada standar di dalam kehidupan orang percaya, tapi exceptional ini lebih lagi seperti luar biasa. Seperti contoh-contoh banyak tokoh di Alkitab ini, saudara. Ini saya nggak akan jawab bagaimana, tapi siapapun di tempat ini, ayo kita bertumbuh to the level that we can say, oh Lord, saya tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Kalau kita belum, ayo kita mengalami Tuhan lebih sungguh lagi, saudara. Charlie Kirk mati karena imannya, saudara. Tapi banyak membawa revival. Nah, lalu akhirnya dikatakan apa? Dikasih tahu ke Raja Nebukadnezar. Oh, ada 3 orang nih dari dusun sana yang kita udah pindahkan ke sini, udah jadi pegawai negeri itu ya. Ini 3 ini nggak mau nyembah. Marah dia, ayo sini, datang. Lalu dikatakan, kamu kalau mau menyembah bagus, kalau enggak lu mati gitu. Terus apa jawaban mereka, saudara? Ini exceptional, saudara. Luar biasa sekali. Dikatakan, mereka berkata demikian, jika kami dilemparkan ke dalam tunggu api yang menyala-nyala, Allah kami yang kami layani apa? Mampu menyelamatkan kami. Dia akan menyelamatkan kami dari kekuasaanmu, ya Raja. Tetapi sekalipun dia tidak melakukannya, kami tidak akan pernah melayani dewa-dewamu atau menyembah patung emas yang kau dirikan. Wow, ini namanya exceptional. Exceptional faith and endurance, saudara. Luar biasa sekali. Lalu apa yang terjadi? Alkitab mengatakan bahwa langsung raja itu muarah. Tekanan darahnya naik, saudara. Jadi 700, saudara. Lalu bilang ini apinya dinaikkan 7 kali lipat. Dan dicemplungin saat saking panasnya itu orang yang nyemplunginnya juga mati, saudara. Benar ya? Tapi ini mari kita baca bersama-sama. Apa kata-kata yang pertama? Tiba-tiba
Ada yang ingat Pastor Paul katakan apa? Definisi tiba-tiba. Ini bagus sekali, jangan sampai kita lupa saudara. Saya sampai nyari di note ini, apa yang Pastor Paul ngomong? Kata-kata persisnya. Tiba-tiba itu bukan sesuatu tahu-tahu terjadi saudara, karena kebetulan. Tiba-tiba di dalam Alkitab adalah, Pastor Paul bilang gini, divinely prepared thing whose time has come. Artinya apa? Sesuatu yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan, tapi waktunya sekarang sudah datang. Tiba-tiba di dalam manusia, di dalam zaman ini bukan berarti Tuhan tidak mempersiapkan. Jadi sebenarnya sebelum mereka itu ngejawab raja, Tuhan sudah bilang, cut. Nah, cut kan malaikat ya. Cut. Kamu dekat-dekat tuh sama Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau sampai mereka perlu diselamatkan, kamu selamatkan. Jadi apa? Malaikat udah nunggu saudara. Ayo jawab yang benar ya. Wah, ini tunjukkan exceptional faith, exceptional endurance. Angelnya malaikat Tuhan si cut itu udah nunggu saudara. Saat Anda dan saya melalui banyak hal-hal dalam hidup yang mungkin seperti tungku perapian. Inilah firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berserta Anda. Amin. Bukankah sudah dijanjikan di Yesaya saudara? Apa yang dikatakan di Yesaya? Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Engkau ini kepunyaanku. Saat engkau menyeberang air, aku akan menyertai engkau. Dan sebagainya, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Apa yang tujuan kedua saudara? Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari tungku itu seperti porselen. Artinya apa? Wah, puji Tuhan, saya tahu Tuhan yang saya sembah itu ternyata lebih luar biasa dari yang saya pikir. Kita tadi ngomong dengan iman aja gitu ya. Mati gak ya? Kayaknya belum pernah denger nih Tuhan selamatin orang dari kayak begitu. Bener gak sih? Nggak ada kan Alkitabnya belum lengkap, terus waduh contohnya gimana ini? Saya pernah dengar dulu Nuh di ini, tapi nggak pernah ada cerita ini orang diselamatin dari tungku perapian. Itu dengan iman aja, tapi begitu dia keluar dia seperti porselen. Memang Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Come on. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Tujuan yang kedua adalah supaya iman kita juga terus dibangun saudara. Iman yang sudah ada itu tambah berkemilang saudara. Itu tambah cemerlang. Itu berkemilang gak ada bahasa Indonesianya. Cemerlang saudara, bersinar, tambah membesar, tambah menguat saudara. Saya percaya benar-benar mereka bertiga ini keluar dari tungku itu bukan yang sama lagi. Karena apa? Mereka sudah lihat keselamatan dari Tuhannya. Nah ini kita hidup di perjanjian baru. Keselamatan daripada Tuhan, Tuhan sudah bayar full Tuhan. Saudaraku. Amin. Nah ini increase of faith. Lalu berkatalah Nebukadnezar. Tujuan ketiga, kenapa? Dia katakan Nebukadnezar ini siapa? Ini adalah raja yang tidak percaya Tuhan. Tapi apa dikatakan? Berkatalah Nebukadnezar. Tujuan ketiga, dikatakan apa? Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Yang telah mengutus malaikat dan melepaskan hamba-hambanya. Yang telah menaruh percayanya. Dan melanggar titah raja dan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuji menyembah Allah mana kecuali Allah mereka. Wow, ini tujuan yang ketiga adalah to bring glory to His name in the nation, saudara. Kalau umat Tuhan tidak melalui perkara yang seperti ini dan dunia tidak melihat bahwa Tuhan yang mampu melepaskan, Tuhan tidak bisa dimuliakan, saudara. Jadi saya percaya apa yang terjadi di Amerika, di dalam kehidupan Anda, ada mungkin kesaksian Anda yang sudah sampai ke Indonesia bahkan. Itu untuk memuliakan nama Tuhan di bangsa-bangsa saudaraku. Bagaimana selanjutnya? Cepat saja. Lalu ada tambahannya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku dan sebagainya. Siapa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya, Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya dirubuhkan. Artinya apa? To secure his people, saudara. Dia akan meneguhkan status umatnya melalui mujizat. Nama Tuhan dimuliakan, tapi juga berkatnya untuk jemaat, saudara. Again, karena waktu singkat langsung saja. Yang terakhir. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, Abednego
di wilayah Babel. Boleh saya minta pemain keyboard untuk naik? Apa kira-kira tujuan trial and tribulation yang terakhir? Saudaraku, untuk bring promotion in your life. Itu Tuhan tunggu seperti ujiannya untuk memberikan engkau naik tingkat, saudara. Jadi saat kita mengalami ujian yang berat, saudara, jangan menyerah. Tahu bahwa imanmu sekarang harus engkau pakai. Ingat konformitas dan transformasi. Kalau engkau hanya bisa punya sejahtera menyembah Tuhan saat segala sesuatu baik-baik saja, apakah kamu sudah ditransformasi sebenarnya? Apakah itu seperti kita dimasukin di dalam botol? Oh, selama masih ada botolnya, kita bisa melayani Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Tapi begitu kita dikeluarkan dari botol, saudara, kita kembali. Wah, gimana ini? Terus mulai cari segala solusi dari dunia, saudara. Tuhan berkata, tahun ini Tuhan akan terus melakukan transformasi dalam setiap kita, untuk setiap kita yang mau berkata ya. Amin. Boleh saya minta semua saudara untuk bangkit berdiri. Saya akan highlight 2 hal, saudara. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang-orang yang, siapa di tempat ini sebelum saya lanjutkan, siapa di sini yang sedang di tengah badai, angkat tangan. Saya mau berdoa untuk Anda. Di tengah badai, siapa ya saudara-saudara yang mengalami badai dalam hidup? Yes. Saya mau berdoa untuk Anda. Yang pertama adalah, coba sekarang kita renungkan, tutup matamu, pejamkan matamu. Badai, apakah badai itu karena Tuhan mau menegur Anda dan Anda diminta Tuhan untuk taat? Kalau itu Anda, boleh ada angkat tanganmu. Aku berdoa, Bapa, terima kasih. Karena Engkau ini the potter. Engkau dengan tanganmu yang lembut, Tuhan, membentuk setiap kami. Biar umatmu yang mengalami teguran, Tuhan, mereka sadar mereka ini anak di dalam Engkau. Mereka ini bukannya mau dihancurkan, tapi mereka ini mau dibentuk supaya mereka seperti Kristus. Biar saat ini mereka berkata, ya Tuhan, aku mau berkata ya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sekarang di tengah badai ini aku tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri, tapi sebagaimana Engkau selamatkan Yunus, selamatkan aku saat ini Tuhan. Aku berdoa, aku rilis Tuhan that grace, kasih setia Tuhan untuk membawa Engkau ke tujuan Tuhan. Kalau Anda ini mengalami badai yang nomor 2, di mana Anda sudah ikut Tuhan, Anda sudah setia, Anda sudah taat, tapi Anda mengalami, angkat tanganmu tinggi-tinggi, aku mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman berkata, anggaplah itu suatu kesukaan. Count it as joy if you go through all these different things. Lord, karena mereka ini anakmu dan saat ini Engkau mau set lebih lanjut Tuhan kehidupan mereka. Bahkan Engkau akan lihat tuh anakku laki-laki dan perempuan ini, mereka tidak goncang. Oh Tuhan, biar Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Sama seperti Engkau pulihkan Ayub dan berikan mujizat lebih dari yang diharapkan Tuhan. Saat ini aku berkata, aku berdoa Tuhan, biar Engkau jawab doa mereka. Bring them out. Bawa mereka keluar daripada tungku ini berkemenangan. Oh Tuhan, aku berdoa Tuhan, jawab doa kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Aku berdoa sekali lagi Tuhan, biar umat Tuhan di tempat ini karakter kami seperti karakter Kristus. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan I pray, oh God, let there be great promotion upon all of you. Terima kasih Bapa. Transform us, Lord. Cause us to be exceptional people for your glory. Because you are exceptional God. In Jesus' name we pray. Amen. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Tuhan berkati.